Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk isi bangku yang di depan dulu ya. Yuk guys, sambil pindah tempat duduk, aku juga mau ingatkan kalian, jangan lupa silent HP kalian dan fokus saat ibadah. Teman-teman, silakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday. Happy Sunday. Ya, kurang semangat nih. Yuk coba lebih semangat lagi ya. Happy Sunday. Happy Sunday. Sip, udah mantap nih. Udah lebih pada semangat ya. Chris, seminggu belakangan ini apa sih yang menjadi kesibukan kamu? Akhir-akhir ini aku sih sibuk sekolah dan ujian sih. Sama sih. Teman-teman sama nggak? Atau kegiatan kalian yang lainnya gitu? Sama ya? Oke, teman-teman, mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu PKJ 242 Seindah Siang Disinari Terang. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman,
Teman sekarang ini kita sudah memasuki bulan 8 di tahun 2025. Aku yakin dari bulan Januari sampai sekarang itu teman-teman udah melewati banyak hal. Setiap keinginan daging atau perbuatan dosa yang kita alami, percayalah, pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Bless the Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita menyembah Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Oh, worship Your holy name. Mari kita refleksikan selama 1 minggu ini apa yang kita lakukan, apakah itu benar membuat Tuhan senang. Apakah kita sudah menyiapkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Terkadang saat ini kita menjalani hidup kita. Mungkin kita seringkali melakukan perbuatan dosa dan keinginan daging, seperti hawa nafsu, iri hati, dan amarah kepada sesama. Bahkan mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan juga selalu dekat dengan kita. Maka dari itu, saat ini, mari kita mengambil sikap berdoa, kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menyelidiki hati kita dan mengaku perbuatan kita selama ini. Selidiki aku, Tuhan.
doa dari setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami ingin meminta maaf atas perbuatan yang telah kami perbuat, yang kiranya disengaja atau yang tidak disengaja yang membuat hati-Mu sedih. Seringkali kami juga jauh dan lupa terhadap Tuhan. Dan kami tidak hidup sebagai anak-anak Tuhan, tidak mencerminkan hidup sebagai murid Tuhan. Di tengah dunia ini, Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa dan kami masih jauh di dalam dosa. Kiranya Roh Kudus yang Kau berikan memampukan kami untuk tidak melakukan hal yang membuat hati-Mu sedih. Kiranya Tuhan yang ngampuni, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang lebih mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari yang diambil dari Efesus 1 ayat 7. Yang berbunyi, sebab dia di dalam dia, dan oleh darahnya kita beroleh penebus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Setiap kita telah ditebus oleh darah yang kudus. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji itu Allah yang besar dan hidup. Chris, kamu pernah gak sih melakukan keinginan daging? Pernah, tapi rasanya susah banget buat nggak ngelakuin itu. Aku juga bingung gimana sih caranya biar gak melakukannya lagi. Teman-teman juga gitu nggak? Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti kau ingini.
Ya, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi ini dengan segala keberadaan diri kami, ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin dituntun oleh firman Tuhan dan seluruh kehendak-Mu. Kiranya Tuhan nyatakan pada kami, supaya kami sungguh-sungguh menjalani hidup kami, masa muda kami, dalam terang, dalam hikmat, dalam pimpinan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membuka bagian firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5, ayat 16 sampai 21. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 21. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan surat Galatia. Yang berbahagia kita semua yang berbahagia dalam yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Ya teman-teman, hari ini kita akan bicara satu tema yang menarik, yaitu the right path, ya, the right path atau jalan yang benar. Bisa tolong ditampilkan ya slide-nya. Nah, bisa soal jalan yang benar, kalau kita mau lihat kehidupan kita, awal-awal kehidupan kita di masa-masa remaja ini, gambarannya ibaratnya, bisa kali tampilkan slide-nya? Belum ada, saya sudah kasih ke Grace ya. Grace Morangkir. Ya, baik, sambil nunggu ya. Jadi kalau saya membayangkan teman-teman tadi jalan dari rumah ke gereja pasti melalui jalan ya. Maka fungsi jalan adalah menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Menuju satu tujuan tertentu ya. Nah pertanyaannya, ada jalan yang membuat kita tersesat. Tapi juga ada yang membuat kita bisa sampai ke tujuan ya. Pernah satu saat saya akan melayani khotbah gitu ya. Saya pakai mengandalkan GPS. Bukan di Jakarta ya, di daerah tertentu. Ketika saya mengandalkan itu, ternyata GPS bisa salah juga gitu ya. Mungkin kalau ditelusuri bisa sampai, tetapi kok ini ngarahnya ke sawah-sawah. Waktu itu naiknya motor itu ya. Ada kali harus nyebrang, nggak mungkin ini rasanya harus lewat sawah-sawah ya. Maka saya putar balik aja lah gitu ya. Nah, ini kalau hidup kita ibarat adalah sebuah perjalanan ya. Jalan mana yang akan kita pilih, jalan mana yang mau kita tempuh, supaya kita selamat sampai satu tujuan dengan selamat. Tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuannya apa? Kesuksesan, kekayaan, popularitas, atau apa? Itu kan yang ditawarkan oleh dunia ini itu ya. Ada kesuksesan, kekayaan, popularitas, ketenaran, kemenangan, piala, atau validasi dari orang lain. Ya, makin banyak followersnya, makin banyak pengagumnya, dianggap orang itu sukses. Ya. Tetapi apa hidup kita sebagai orang Kristen, kemana arah hidup kita? Kalau mau jujur, tidak selalu kita ngerti jalan yang harus kita pilih. Ya. Harus kita ikuti. Kadang kita harus pertimbangkan dan kita putuskan sendiri. Ya teman-teman, siapa di sini yang mau kuliah?
Apakah kuliah itu harus dilakukan di tempat A, tempat B, tempat C, kampus ini. Kata orang tua, kata papa saya harus di sini. Kan enggak gitu ya. Ya mungkin ada juga sih yang seperti itu. Tetapi kadang kita harus memilih sendiri. Kita harus menentukan jalan yang harus kita tempuh. Oke, terima kasih ya. Nah, pertanyaannya adalah sebelum kita memilih, kita mesti kenal siapa diri kita. Ya, siapakah aku? Apa yang aku percayai dan kemana aku melangkah? Ini penting, siapakah aku? Siapakah aku? Kita memang anak dari orang tua kita, tetapi kita beda dengan papa mama kita. Coba kita lihat kehidupan kita sendiri dari rambut sampai ujung kaki, ada kemiripan nggak dengan papa mama kita? Ada dong pastinya ya. Sifat-sifat adalah sedikit banyak. Tetapi kita sekaligus pribadi yang beda dengan orang tua kita. Setuju nggak? Beda. Saya bukan papa saya. Atau saya bukan mama saya. Maka saya tidak harus seperti papa saya. Tetapi di sisi lain, saya juga punya kemiripan-kemiripan dengan papa saya. Nah, yang saya mau katakan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, maka kita punya Bapa kita di sorga. Ada kemiripan dengan Bapa kita harusnya. Gitu ya. Apa yang aku percaya, ini penting. Karena apa yang kita percayai akan menentukan jalan yang kita tempuh. Yang kita percaya misalnya apa? Kita percaya pada uang yang bisa membuat kita melakukan segala hal. Membeli segala hal yang kita mau. Mengarahkan pada apapun yang kita mau. Maka kalau nilai kita yang aku percaya adalah uang, maka jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk mendekatkan kita untuk mencapai uang itu gitu ya. Tetapi kalau yang kita percaya bahwa kita percaya pada Allah yang pelihara kita, yang mengasihi kita, maka kita juga nilai itu akan menentukan apa yang kita tempuh, kita lakukan, kita hidupi, ya. Dan kemana aku melangkah, itu penting, ya. Berikutnya adalah selanjutnya jalan mana yang kita pilih. Tidak selalu kita punya pengetahuan tentang jalan mana yang kita pilih. Kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak kasih tunjuk ya. Kamu harus ikut jalan A, jalan B, jalan C. Kita pilih pasangan hidup. Saya tertarik sama si A, sama si B, sama si C. Tuhan tunjukkan kalau memang saya adalah, memang benar-benar Tuhan tunjukkan mau sama dia gitu ya. Seringkali Tuhan nggak bicara langsung, hai anakku, inilah pasangan yang kutentukan bagimu, enggak gitu ya. Tetapi kita pertimbangan dari segi iman. Kalau saya sama dia, kira-kira hubungan saya sama Tuhan makin dekat nggak ya? Kalau saya sama dia, kira-kira saya akan bertumbuh secara rohani enggak ya? Kalau kita dipimpin oleh kebenaran, kalau enggak, ya kita hanya mengikuti apa yang menurut kemauan saya gitu ya. Ini contoh ya, jalan mana kita pilih seringkali kita nggak selalu jelas, tetapi ada hikmat yang Tuhan kasih dalam hati kita. Nah selanjutnya adalah bicara soal dalam surat Galatia ada dua yang kontras, yaitu jalan yang bertolak belakang. Satu keinginan daging, satu bicara soal keinginan roh. Ya. Teman-teman kalau kita yang lihat sebelah yang arah panah itu ke kanan ya teman-teman, ke kiri yang warna merah. Senang nggak sih teman-teman kalau hidup itu nggak ada batasan ya? Pokoknya bebas. Kayaknya seru ya. Bebas, nggak ada aturan, nggak ada rules, nggak ada aturan. Kira-kira pengen nggak hidupnya yang seperti itu ya teman-teman ya? Saya nggak mau diatur-atur. Dan kira-kira kalau ada pun hidup seperti itu, kira-kira ada nggak ya di dunia ini? Kayaknya nggak ada ya? Atau ada? Bebas, nggak ada aturan. Kita pergi aja ke jalan raya, memang sih di Jakarta ini bebas banget kayaknya ya. Ada rambu lalu lintas tapi dilanggar ya. Bebas banget ya. Kayaknya kok nggak ada aturan. Coba bayangin kalau sebuah sekolah katakanlah nggak ada aturan, semuanya bebas. Bebas masuk, bebas nggak masuk. Bebas kerjain tugas, bebas kerjain tugas, bebas nggak kerjain tugas. Pokoknya lulus lah. Pokoknya bebas. Pengen nggak? Enak kan? Mau masuk nggak masuk, tetap kasih nilai, bebas. Kayaknya nggak mungkin banget ya. Tetapi bayangkan kalau hidup ini bebas. Tapi benarkah itu adalah kehidupan yang sejati teman-teman ya? Bayangkan semua orang bebas melakukan apapun. Bebas ngerokok di depan orang lain ya, bebas buang sampah di depan orang lain. Kebebasan tanpa batas itu adalah anarki. Bisa melanggar kebebasan orang lain, betul nggak? Saya bebas ngambil tas punya temen, bebas itu mau saya bebas ngambil HP orang lain. Semuanya bebas. Saya bebas lempar batu ke rumah orang. Apa yang terjadi? Kacau ya, kekacauan. Tapi jalan yang adalah keinginan roh kadang adalah jalan yang
mungkin buat kita nggak bebas, tetapi sesungguhnya itu adalah kebebasan yang sejati. Ada kasih, disiplin, melayani ya. Apa sih itu daging? Daging ini bicara bukan soal daging ini ya. Tadi dari otot ini daging memang sih ya, secara ilmu biologis ya. Tetapi daging yang dimaksudkan di sini adalah, bisa tahu nggak? Ada yang bisa tolong? Kok tampilannya beda ya? Oke, daging itu adalah dorongan ego yang ingin melawan Tuhan, itu daging ya. Itu daging. Suatu dorongan dalam batin kita yang melawan Tuhan, rencana dan kehendaknya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan pertama-tama ketika dia makan buah yang Tuhan larang. Tapi pertama-tama karena ada suatu keinginan melawan, ingin menjadi sama seperti Tuhan. Itu daging gitu ya. Bukan dosanya karena makan buahnya. Tetapi karena keinginan hati untuk menjadi sama seperti Allah, tidak mau taat di bawah pemerintahan Allah. Bisa? Boleh tolong? Ya, sementara kalau karya Roh Kudus itu adalah bicara soal apa? Soal bagaimana kita hidup dalam nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang mau kita, Allah itu kita hidupi. Hati yang mau membimbing kita, roh itu Roh Kudus yang mau membimbing hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini dimatikan saja kalau misalnya tayangan seperti ini ya. Sorry ada gangguan. Ya, pertanyaannya kita mau hidup menurut daging atau roh? Ini dua poin ini yang sebenarnya inti khotbah hari ini ya. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Sekali lagi daging bicara soal egoisme pribadi ya, suatu keinginan yang melawan Tuhan dan rencananya dan kehendaknya. Sementara roh adalah bicara soal karya Roh Kudus dalam hati kita yang mau bimbing kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini mau ikut daging atau roh, ini perbuatannya nyata gitu ya. Kalau zaman sekarang ini bisa dilihat dalam diri orang yang egois, yang serakah, yang suka drama, ya berlebihan, narsis. Narsis itu apa? Selalu fokusnya ke diri sendiri gitu ya. Membanggakan diri sendiri, narsis. Suka balas dendam. Sementara yang roh itu berbeda. Ya kalau kita melihat Galatia Pasal 5 itu ada buah roh ya, ayat 22 sampai dengan 23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah ini sebuah pilihan, tetapi juga sekaligus sebuah undangan Tuhan untuk kita melihat siapa kita. Nah Paulus ini bicara soal ketika tulis surat Galatia, bicara soal apa? Justru berbicara soal tentang apa sih status kita sebagai orang yang sudah percaya. Kita memang dulu adalah orang yang tidak percaya. Dulu adalah orang-orang Yahudi yang terikat pada Taurat. Ini konteksnya ya, Taurat Tuhan. Kalau mau selamat ya Taurat. Sunat, kemudian hari Sabat, ada aturan yang terperinci. Kalau mau selamat, tetapi kamu sudah diselamatkan dalam Kristus, maka kamu tidak lagi hidup menurut Taurat, tetapi hidup menurut roh gitu ya. Orang yang sudah ditebus dalam Kristus adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Maka mestinya tidak lagi secara rigid mengikuti berbagai macam ketentuan Taurat yang sesungguhnya baik sih, tetapi tidak seorang pun bisa sanggup melakukan dengan sempurna. Nah, karya Kristuslah yang membuat orang dapat hidup secara baru. Tidak lagi menurut Taurat, tetapi menurut pimpinan roh yang membebaskan dia. Nah, maka di sini apa itu perbuatan daging? Ya, contohnya banyak ya, kalau dalam konteks sekarang. Misalnya percabulan hawa nafsu. Ya, mungkin ada di antara kita, saya nggak tahu, yang terikat pada konten-konten pornografi, gitu ya, atau bagaimana cara kita memandang lawan jenis dengan tidak hormat. Ini contoh ya. Atau penyembahan berhala. Mungkin hari ini nggak ada kita yang praktek klinik ya perdukunan, tetapi juga mungkin ada orang-orang zaman sekarang yang menyembah uang, menyembah kuasa, menyembah popularitas, followers, game atau uang. Ya. Mungkin berhalanya nggak seperti dulu klinik gitu ya, datang ke Gunung Kawi, menyembah pakai apa kemenyan, tetapi berhala itu macam-macam zaman sekarang, sesuatu yang menggeser posisi Tuhan di hati kita. Kemudian ada juga perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Contohnya apa sekarang? Banyak kita lihat di sosmed orang saling sindir gitu ya. Orang ngomongin teman dari belakang, merasa lebih baik dirinya dari orang lain. Kecemburuan, kemabukan, pesta pora, bicara soal apa? Larut dalam kesenangan tanpa kendali.
Ya mungkin kita bisa begadang sampai main game ya sampai pagi, itu bebas kok. Itu tubuh saya, mata saya ya. Larut dalam kesenangan pribadi atau scroll TikTok sampai berjam-jam, jadi edik ya, edik, kecanduan. Nah, tetapi Galatia 5 ayat 21b ini kasih peringatan. Siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini serius Paulus ingetin. Kalau orang melakukan hal demikian semuanya dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ngancem gitu ya. Oh kamu nanti masuk neraka loh. Kamu akan dihukum Tuhan dalam perapian yang panas menyala. Kamu akan menjerit kesakitan. Kalau kamu melakukan hal itu, ini bukan ancaman ya. Tetapi ini sebuah konsekuensi. Kalau kita hidup sudah dibenarkan dalam Kristus, dalam nama Yesus anak Allah itu, kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang baru. Kalau kita masih balik ke hidup lama, maka ini kayaknya nggak cocok deh hidup dalam kerajaan surga. Ngerti nggak? Karena modelnya berbeda. Model hidup anak Tuhan itu berbeda dengan anak-anak dalam dunia ini. Dengan hawa nafsunya gitu ya. Jadi kenapa kita harus pilih jalan roh? Karena jalan roh, yaitu Roh Kudus yang akan membawa kita pada hidup yang sejati. Hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak ditentukan oleh ego kita, keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Tapi hidup dalam roh yang menuntut kita dalam kebenarannya. Tuhan gak ingin kita jadi budak keinginan daging. Mungkin orang merasa, oh saya bebas melakukan segala sesuatu dengan tubuh saya, dengan pikiran saya, dengan kehendak saya sendiri. Tetapi sesungguhnya secara gak sadar dia sedang diperbudak. Oleh apa? Keinginannya sendiri. Diperbudak oleh apa? Egonya sendiri. Diperbudak oleh apa? Oleh nafsunya sendiri. Oh saya bebas, tetapi dia gak sadar dia diperbudak. Dan akhirnya apa? Ujungnya maut, kebinasaan. Dan Tuhan gak ingin. Tuhan gak ingin kita jadi budak. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus lewat karya salib. Kita sudah dikasih Roh Kudus yang membuat kita jadi anak yang merdeka. Tetapi Paulus katakan jangan gunakan kemerdekaan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab itu ya. Kamu memang sudah dimerdekakan, tapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka apa artinya dipimpin Roh Kudus? Artinya kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi kita sendiri, oleh nafsu kita sendiri, ataupun tekanan dari lingkungan di sekitar kita, teman-teman kita, pergaulan kita, yang kita tahu itu salah itu ya. Dan kita jadi punya kompas dari dalam. Ya teman-teman kalau masih ikut pramuka mungkin pakai kompas sih diajarin ya, atau mungkin ke hutan, kompas itu berfungsi apa sih? Untuk mencari arah gitu ya. Yang benar, ini arahnya kemana? Jadi Roh Kudus itu seperti kompas dalam hati kita. Pernah nggak teman-teman ketika hendak melakukan sesuatu yang salah, ada suara berbicara dalam hati kita? Jangan, itu salah. Tapi kadang kita seringkali mengabaikan suara itu ya. Kita bablas. Dan akhirnya kita menyesal. Padahal Roh Kudus itu seperti kompas dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan. Yang membimbing kita untuk memilih apa yang benar. Bagaimana aplikasinya? Ada beberapa hal. Yang pertama, hidup dalam roh, kita mesti mulai dengan doa. Minta Roh Kudus bimbing. Tuhan, bimbing saya sepanjang hari ini. Di sekolah, di kampus, yang sudah kerja di kerjaan saya. Bimbing saya untuk dapat memilih yang benar. Kemudian isi pikiran kita dengan firman. Ya, Roh Kudus adalah salah satu fungsinya adalah mengingatkan kita akan apa yang Yesus firmankan, yang Yesus ajarkan. Gimana kita bisa ingat kalau kita nggak pernah baca firman? Gitu ya? Isi pikiran kita dengan firman, ganti konten-konten yang toksik dengan firman yang hidup. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, tonton, itu akan menentukan pikiran kita dan perbuatan kita sehari-hari. Hati-hati dengan apa yang masuk ke mata kita, telinga kita. Yang kita konsumsikan akan menentukan kondisi kita. Kita makan makanan yang salah, kita akan berdampak pada tubuh kita. Gitu ya. Demikian juga kalau kita salah isi pikiran kita dengan hal-hal yang jelek, yang tidak baik, yang kotor, ya, yang toksik, maka itu akan mewarnai seluruh hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bergaulah dengan komunitas rohani. Di remaja ini ada KTB ya, gabunglah. Cari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan menolong kita bertumbuh. Kalau lingkungan kita sakit, kita juga bisa ikut sakit gitu ya.
Kayak ikan ditempatkan di lingkungan yang kotor, keruh gitu ya, beracun, mati dia. Kita perlu komunitas yang sehat. Supaya apa? Hidup kita juga sehat ya. Kemudian belajar berkata no pada hal yang jelas-jelas kita tahu itu salah. Meski semua orang bilang yes, tapi saya tahu itu salah. No. Sekalipun kita dijauhi, konsekuensinya nggak punya teman nggak apa-apa. Itu salah. Peka sama suara Roh Kudus. Kadang Roh Kudus bicara soal pada hati kita dengan rasa yang tidak nyaman ketika kita melakukan suatu hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Dia. Jangan menulihkan hati kita. Dengar pimpinan Roh Kudus. Ya teman-teman, hidup ini cuma sekali ya. Gak bisa diulang 2 kali teman-teman. Pilihan teman-teman dan saya hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi orang yang seperti apa. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan ikut jalan yang salah. Memang ketika kita salah jalan, ada jalan yang Tuhan kasih. Balik sama Dia. Bertobat. Ya, tetapi konsekuensinya besar. Dan yang terakhir, the right path, itu bukan hanya bicara soal ikut aturan supaya kelihatan suci. Tetapi soal hidup yang dibebaskan dari ego, keinginan daging. Bebas bukan berarti bebas berbuat apa saja, tetapi bebas untuk mengasihi. Bebas untuk berkata tidak terhadap nafsu, terhadap kendali amarah, iri hati, atau pencitraan. Ya. Hidup oleh Roh adalah jalan yang benar. Meskipun tidak selalu nyaman buat kita. Tidak selalu enak menurut daging, tetapi adalah jalan menuju pembebasan yang sejati sebagai anak-anak Allah. Jadi sebagai refleksi pribadi teman-teman ya, sebelumnya ada firman Tuhan, yuk kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 24, 1, 2, 3. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Teman-teman dan saya adalah milik Tuhan Yesus ya sekarang. Maka kita mau salibkan keinginan daging itu. Dengan segala hawa nafsu keinginannya. Hidup menurut Roh. Dan terakhir teman-teman, silakan direfleksikan. Ini juga nanti bisa bahan KTP juga ya. Dari daftar perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mana yang sekarang masih mengikat teman-teman? Saya nggak tahu. Mungkin perseteruan, kemarahan, iri hati, saya nggak tahu teman-teman ya. Percabulan, saya nggak tahu. Mana yang mengikat teman-teman hari ini? Doakan. Tuhan, saya masih terikat pada hal itu. Saya mau bebas. Doakan. Dan apakah teman-teman sudah rasakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari teman-teman? Dan yang terakhir teman-teman, perlu ada langkah yang nyata yang teman-teman ambil. Apa yang bisa kamu ambil dalam minggu ini untuk lebih hidup dipimpin oleh Roh? Bisa difoto, boleh ya. Atau nanti slide-nya bisa minta ya dibagikan ke grup. Supaya apa? Firman hari ini sungguh-sungguh teman-teman hidupi. Bukan hanya sekedar tahu, tapi dihidupi. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mau mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak Darus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu untuk terus mengisi firman Tuhan dalam diri kita dan memperbaiki setiap kegiatan dan perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pimpinan Roh-Mu. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan sajalah yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Kami juga mau berdoa untuk bencana-bencana yang sedang terjadi akhir-akhir ini di dunia maupun di Indonesia. Tentang tsunami dan gempa yang terjadi di beberapa negara dan beberapa kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini. Tuhan sajalah yang menolong dan menguatkan setiap mereka yang terkena bencana-bencana tersebut. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Perniagaan, terutama Komisi Remaja, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan. Kiranya ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan Tuhan yang pimpin setiap kegiatan dan rencana kami ke depannya hanya untuk menyenangkan-Mu saja, dan kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan sekolah, perkuliahan, dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir karena sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan sajalah yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memberi persembahan, yang belum dapat amplop silakan angkat tangan. Akan dibantu oleh Asha kita. Kita juga ada persembahan bulanan yang untuk sudah bekerja. Kalian bisa juga pakai QR. QR-nya ada di depan bangku. Ya, ada di belakang bangku kalian. Ayat persembahan kali ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 yang berbunyi, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maria,
kami mengucap syukur buat anugerah yang Kau beri. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkah dan dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Seperti yang Pendeta Markus bilang tadi, ini pilihan, namun juga undangan Tuhan untuk melakukan keinginan roh. Kita tidak boleh melakukan keinginan daging seperti hawa nafsu, iri hati, kecemburuan, dan lainnya. Tuhan juga tidak ingin kita menjadi budak keinginan daging. Kita harus memilih jalan roh. Kita juga harus peka dengan suara roh. Maka dari situ, teman-teman, aku mau ingetin kalian kalau Tuhan itu selalu memimpin kita agar kita tidak akan melakukan keinginan daging lagi dan berbuat sesuai dengan rohnya. Pasti Tuhan memimpin langkah kita. Teman-teman, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah diberikan Roh Kudus. Hiduplah menurut roh, agar hidup secara adalah suatu hidup dalam kemerdekaan yang sejati sebagai anak-anak Bapa kita di sorga. Dan kini pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menguatkan, menuntun kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Berdiri, kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku sekali lagi.
duduk dan bersatu teduh. Teman-teman juga diundang untuk datang ke kebaktian remaja pada minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Happy Sunday. Oke. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Aku akan membacakan warta lisan untuk minggu ini dan buat job minggu depan. Boleh? Oke, welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Komisi Remaja hari ini. Kami mengundang teman-teman boleh datang lagi di minggu depan. Oke, untuk tema hari ini 3 Agustus yaitu The Right Path. Yang dibawakan oleh Pendeta Markus Hadinata, dan untuk minggu depan di tanggal 10 Agustus dengan tema To Love or To Be Loved yang akan dibawakan oleh Pendeta Lina. Untuk pelayan minggu ini, PL-nya ada Kristensen dan Meisha, PP-nya ada Stefanesa, BWDS-nya ada aku sendiri Hana, PIC-nya ada Phoebe, MCCG-nya ada Kristensen dan Meisha, absennya ada Jesslyn O. Untuk minggu depan, PL-nya ada ODM dan Habel, PP-nya Novita, BWDS-nya ada Keisha, PIC-nya ada Hazel, MCCG-nya ada Grace Morangkia, dan absennya ada Kalista. Job pemusik hari ini, pianisnya ada Midzi, gitarisnya ada Brian, singernya ada Keisha dan Nicholas, drumnya ada Hansel. Dan untuk minggu depan, job pemusiknya adalah pianisnya ada Filona, gitarisnya Brandon, singernya ada Bella dan Billy, drumnya ada Ko Carlos. Untuk job mulmet minggu ini, soundnya ada Darren, slide-nya ada Kenia, switcher dan kamera belakangnya ada Jesslyn N. Dan untuk minggu depan, soundnya ada Cheryl, slide-nya ada Vigo, switcher dan kamera belakangnya ada Sally. Untuk job aktivis hari ini, PJTD-nya ada Kenny, Usher kolektanya ada Fanny, Abel, Yosef, dan Febri. Dan untuk minggu depan, PJTD-nya ada Marvella, Usher dan kolektanya ada Selena, Priscilla, Nio, dan Ethan. Oke, untuk kelas pembinaan hari ini, kelas Alpha akan ada pembinaan yaitu dengan tema keselamatan yang akan dibawakan oleh Kak Deni Telambanua. Untuk kelas Beta akan dibawakan pembinaan dengan tema romance, itu nanti dibawakan sama Ko Frankie. Dan untuk kelas Omega hari ini ada beberapa yang udah dijadwalkan untuk interview, jadi boleh disiapkan. Oke, nah ini teman-teman informasi selanjutnya akan ada pembukaan kelas pre-class untuk kelas 7 sampai kelas 10. Masih boleh daftar dan daftarnya itu dari tanggal 26 Juli sampai 8 Agustus. Karena rencananya nanti 10 Agustus akan ada pertemuan. Jadi teman-teman buruan untuk mendaftarkan diri yang belum ikut kelas pembinaan ataupun belum ikut kegiatan apa-apa. Yuk aku ajak kita untuk boleh ikut sama-sama di kelas pre-class. Nanti yang butuh untuk linknya untuk pendaftaran boleh ke aku atau nanti aku kirim juga di grup KR dan grup camp. Dan kalau ada yang teman-teman yang baru hadir hari ini mau ikut nanti boleh ke aku aja langsung. Kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya kita bakal seruan, kita bakal belajar banyak juga dari kegiatan pre-class ini. Happy Sunday semuanya. Thank you.